hijrah membutuhkan banyak hal. Kita akan berbicara satu persatu bekal orang yang hijrah. Mungkin kau bisa menyimpulkan dari cerita tadi, tapi ada orang yang perlu dibantu untuk menyimpulkan dari cerita tadi. Yang pertama, hijrah membutuhkan keyakinan yang utuh, bukan hanya ikut-ikutan. Membutuhkan ilmu, sehingga engkau bisa membedakan. Engkau ketika mengamalkan itu bukan karena ikut-ikutan, bukan. Karena aku punya ilmunya, aku faham benar tuh. Kalau ini haram. Kau dari mana? Ya, katanya Ustadz haram. Ini bukan kata kayak gitu. Kau harus punya ilmunya. Kalau perlu, kau perlu ayatnya. Ustadz, kau katakan afwan. Katanya ini nggak boleh Ustadz. Bisa ana minta ayatnya Ustadz. Supaya apa? Supaya ketika engkau meninggalkan dan menjauhi hal itu, kau menjauhinya karena kau yakin. Dan di situ para sahabat ingat, mau keluarganya mati, mau hartanya habis, gak ngurus. Karena keyakinan itu sudah bercampur dengan hati mereka. Kita butuh ilmu agar hijrah kita tidak sepotong-sepotong. Karena terjadi orang hijrahnya cuma 20%. Dan dia kalau merasa 20% gak apa-apa. Artinya dia, iya Ustaz, ana baru bisa 20% Ustaz. Padahal Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman. Nih orang udah beriman nih. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam. Berapa persen? 70%, 90%, 99%, 100%. Kafah. Dan tentunya untuk masuk secara kafah tadi butuh belajar. Ayat ini turun, di antara sebab turunnya ayat ini karena ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Dia hijrah meninggalkan kekufuran mereka, masuk Islam. Tapi masih ada ajaran-ajaran Yahudi yang belum bisa ditinggalkan. Ya biasa, dari lahir sampai tua Yahudi, tahu-tahu masuk Islam, sulit meninggalkan tradisi-tradisi Yahudi, ajaran-ajaran Yahudi. Mereka masih belum bisa bekerja di hari Sabtu. Karena dalam agama Yahudi hari Sabtu hari libur kerja. Dalam Islam nggak ada. Sehingga orang Yahudi ini ketika masuk Islam pas hari Sabtu mau kerja nggak nyaman dia. Dia cari alasan macam-macam lah. Mereka tidak mau makan daging onta. Karena dalam agama Yahudi daging onta termasuk yang dilarang. Barakallahu fikum. Termasuk yang dilarang daging onta. Akhirnya ketika masuk Islam, Allah perintahkan agar masuk Islam secara kafah, nggak sepotong-sepotong. Islam ya Islam semuanya. Jangan 80% Islam, 20%-nya Yahudi. Enggak. Makanya kita dituntut untuk belajar, jamaah. Belajar agama kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah melahirkan banyak kita secara muslim, dari kedua orang tua yang muslim. Tapi untuk menumbuhkan keyakinan itu, maka kita perlu belajar. Daerah-daerah terjadi pemurtadan. Daerah-daerah muslim yang di situ terjadi pemurtadan, mereka jadi Nasrani. Karena ulah misionaris, kristenisasi yang mereka lakukan. Muslim kok mudah banget Ustaz ya. Islam tahu-tahu dengan satu paket sembako dia pindah agama. Kok bisa mudah banget gitu loh? Apa seharga itu iman? Ya nggak mungkin lah. Iman itu harganya apa? Surga Allah Jalla Jalaluh. Cuma dia ini belum beriman.
Namanya doang yang Islam, kelihatannya, tapi keimanan belum menyatu. Makanya kalau beriman, Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Apa pantas setelah dia mengatakan la ilaha illallah dibuang la ilaha illallah karena satu paket sembako? Enggak. Tapi memang dia belum beriman, jamaah. Tatkala datang orang-orang Badui mengatakan qalu amanna, kami beriman. Apa kata? Qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi katakan aslamna, kita baru Islam. Iya. Tapi iman belum. Maka di sini keimanan ini membutuhkan orang itu mengkaji, belajar lagi, mengenal Allah Jalla Jalaluhu, sehingga ketika datang satu paket sembako nggak mempengaruhi dia. Sehingga tatkala dia harus dipecat dari pekerjaannya, nggak urusan, yang penting iman ana terjaga. Ana nggak akan jual iman ana dengan gaji 3 juta, gaji 5 juta lah. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali iman ditumbuhkan. Iman kepada apa? Kepada Allah dan hari akhir. Kita tuh kalau tahu umpamanya, tahu nih umpamanya Pak Andrin yang tinggal di rumah ini, tahu 2 hari lagi rumah ini mau hancur. Kira-kira siap-siap pindah nggak? Siap-siap pindah, kata dia. Kenapa? Ini mau hancur ini, katanya insinyurnya udah apa? Udah nggak boleh ditempatin lagi. Kan ada bangunan-bangunan tinggi, penghuninya suruh keluar sudah tidak layak ini. Ketika orang dapat informasi tempat tinggalnya tidak layak dan dia akan keluar, apa yang dia lakukan? Dia akan cari tempat. Dia akan cari tempat. Dan kita tahu dunia ini sudah akan hancur, jemaah. Ketika kau yakin akan hancur, ya aku mau cari tempat. Aku punya duit, aku gak akan belanjakan di sini. Ada apa aku beli tempat di sini lagi lalu hancur juga? Aku akan cari tempat yang tidak hancur, yang aman. Antum lihat kejadian di Bali, Gunung Agung, berapa ribu orang ngungsi. Kenapa mereka ngungsi, ninggalkan rumah mereka? Siap untuk rombongan di tempat penampungan, air susah, makanan susah. Kenapa mereka siap? Karena mereka tahu akan hancur, jemaah. Dan Allah sudah memperingatkan kita bahwa dunia ini fana. Dunia ini akan hancur. Kullu syai'in halik, semuanya akan binasa. Udah dikasih tahu. Tapi banyak di antara kita yang nggak sadar. Tetap aja enak-enakan. Tahu-tahu hancur. Ketika hancur, ya mau apa sudah? Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jamaah, ingat kita butuh ilmu, menumbuhkan keimanan, sehingga hijrah kita itu mau ada angin topan, mau ada banjir, mau ada apa, anak tetap anak. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan kematian itu. Baik, itu yang pertama, bekal pertama. Bekal kedua, hijrah itu butuh niat. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, orang ini kelihatan ke masjid sekarang, meninggalkan pekerjaannya. Niatnya apa? Niatnya karena mertuanya mau menantu yang ke masjid. Jadi terpaksa dia ke masjid. Kenapa? Gara-gara perempuan dia ke masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu harus ada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu Nabi bersabda, memberikan contoh tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu niatnya Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu bernilai kepada Allah dan Rasul, diterima.
Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, hijrah ke sebuah negeri, kenapa? Karena di situ ya ada pekerjaan. Di tempat itu lebih terjamin kehidupan dia. Seperti sebagian orang mungkin yang hijrah ke Australia. Kenapa sebagian umat Islam hijrah ke Australia? Untuk menyebarkan Islam? Mungkin sebagian ada yang untuk menyebarkan Islam, kembali kepada dia. Tapi ada yang hijrah, kenapa? Karena di situ gaji lebih besar, lebih nyaman di situ. Ibadah, ya ibadah. Yang dulu sholat di negerinya dia sholat 5 waktu ke masjid, di sana nggak ada sholat di masjid. Masjid jauh, berapa kilo? Mungkin ada 25 kilo jauh dari masjid sebagian mereka. Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan tulis buat dia surga Allah untuknya. Tapi yang hijrah untuk dunia, yusibuha awimra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahin, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya ke situ, ke tempat yang remeh itu kan. Kau akan dapatkan wanita itu, mungkin kau akan nikahin. Harta mungkin kau akan dapatkan, selesai. Sesuatu yang sangat remeh, jemaah. Maka kita yang hijrah perlu melihat niat kita. Ingat, kita berbicara tentang hijrah hati, jemaah. Yang dulu kita melakukan kemaksiatan, yang dulu kita jarang sholat, yang jarang ngaji, sekarang kita hijrah berubah, mulai cari teman-teman yang baik. Maka niat yang perlu kau miliki. Yang ketiga, hijrah membutuhkan perjuangan. Dan perjuangan menuntut pengorbanan. Jadi kalau ada orang hijrah mau enak-enakan, nggak sukses hijrah. Seringkali yang menjadi korban dalam hijrah adalah harta. Seringkali yang menjadi korban dalam hijrah adalah status sosial, teman. Dan tidak kita lihat, ditinggal teman, dikucilkan sama teman. Dan ini membuat sebagian orang gagal dalam hijrah. Dan Allah mau menguji kebenaran hijrah. Orang ngomong niat lillahi ta'ala, siapa yang gak bisa? Anak kecil bisa ngomong lillahi ta'ala. Tapi apakah benar kau lillahi ta'ala dalam hijrahmu? Maka butuh pengorbanan. Pengorbanan ini ujian, tes. Lulus tidak lulus. Bayangkan jemaah, orang mau jadi tentara. Anak kalau lihat orang menjadi tentara, cerita tentara-tentara, Allah Ustaz, kita 3 hari ditinggal di hutan, nggak boleh bawa nasi, nggak boleh bawa bekal. Kita bawa bekal itu kadang-kala Ustaz, naruh di lipetan baju, kita masukkan duit. Kita beli nanti di sana dari anak-anak kecil jual nasi bungkus. Anak punya sahib Ustaz, gara-gara beli 24 jam gak dikasih makan. Hanya untuk apa? Untuk jadi tentara. Pertanyaannya, dapat apa kalau jadi tentara, jemaah? Dapat rumah yang mewah. Tentara hidupnya di mana, jemaah? Di barak-barak. Rumahnya, Anda masuk ke rumahnya, sebagian tentara pendek-pendek rumahnya. Untuk itu mereka berkorban. Jadi polisi berkorban, keluar duit sampai ratusan juta katanya. Terus setelah jadi polisi dapat apa? Dapat rumah kayak gini. Orang kalau jadi polisi enggak juga. Kalau untuk yang sedikit dari dunia aja butuh berkorban. Antum lihat, tentara itu termasuk orang yang pengorbanannya Masya Allah, siap ditempatkan, dikirim ke tim-tim, dikirim ke Papua, dikirimkan. Dia lakukan itu. Demi apa? Demi apa jemaah? Ya demi jadi tentara. Demi sekedar ya bisa naik pangkat. Kalau mungkin atau anak pangkat-pangkat letnan 1 jadi letnan 2, terus untuk itu mungkin nanti jadi mayor apa. Hanya untuk itu dia berkorban jemaah.
Apakah untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi kalian tidak mau berkorban? Cukup dengan santai tidur-tiduran? Allahu Akbar. Nggak mungkin jemaah.